subscribe dulu guys. Tepat setelah meledaknya pesawat yang dinaiki oleh Valerie, Tom, Wolf, dan Sasha yang shock dan masih memproses kejadian tersebut tiba-tiba didatangi para prajurit Apeng dari kejauhan. Menyadari kemungkinan besar mereka datang dengan niat buruk, Tom, Wolf, dan Sasha segera naik ke mobil lalu tancap gas kabur dari sana. Adegan kejar-kejaran disertai baku tembak pun terjadi. Untungnya, Tom, Wolf, dan Sasha berhasil lolos dari kejaran anak-anak buah Apeng. Scene pun berganti memperlihatkan Mike dan rekan-rekan yang diculik oleh kelompok Jepang. Mereka dibawa ke sebuah kapal lalu dikurung di dalam sel. Will kondisinya terluka parah karena perutnya tertembak. Namun kelompok Jepang itu tampak tidak peduli. Hang in there, buddy. Just give me some equipment! Don't just stand there! English, our man needs help! Untungnya tak lama kemudian beberapa petugas datang ke sel itu dan membawa Will, mungkin untuk diobati. Tapi entah kenapa mereka membawa Will dengan kasar, hingga membuat Mike dan kawan-kawan sangat kesal. Dan tak lama dari itu, Mike beserta rekan-rekannya diberikan makanan yang kelihatannya sangat lezat guys. Oh ya, Cameron di kapal Nathan James meskipun sudah mendapatkan perintah untuk mengamankan posisi kapal Nathan James di zona penyelamatan, tetapi ia merasa tidak bisa berdiam saja. Cameron pun berinisiatif untuk mencari dan melacak keberadaan 3 kapal asing yang menghilang di Sungai Bagdang. Kemungkinan besar, kelompok bersenjata itu berasal dari kapal-kapal tersebut. Beberapa saat kemudian, tim radar Nathan James mendeteksi sebuah kapal dengan AIS yang berbeda. Namun ketika Cameron mencoba mendengarkan suara mesinnya menggunakan pendengar sonar, Cameron bisa mengetahui bahwa suara mesinnya sama dengan kapal nelayan Tiongkok kelas B yang sebelumnya bersama dengan 2 kapal lainnya. Kode AIS bisa diganti, tapi suara mesin tidak, ujar Cameron. Ia pun memberi perintah untuk mengejar kapal tersebut. Danny dan Burke keduanya telah sampai di dermaga, lalu mendapati bahwa di sana ternyata ada banyak prajurit kelompok yang tadi menyerang mereka. Sebut sajalah kelompok ini dengan sebutan kelompok Jared. Danny di situ berkata, "Kuhitung ada 8 orang. Kita bisa mengalahkan mereka. Tapi sisakan yang hidup agar kita bisa mendapat info tentang kemana rekan-rekan kita dibawa," ucap Danny kepada Burke. Beberapa saat kemudian, Danny meluncur untuk memancing 8 orang tersebut, memancing mereka ke tempat yang ideal untuk melakukan stealth kill. Tapi rencana itu tidak berjalan dengan mulus, dikarenakan ada 2 orang dari kelompok Jared yang lumayan tangguh, membuat Danny dan juga Burke kewalahan. Burke bahkan tertembak di kakinya. Pergelutan yang sengit pun tidak terhindarkan. Meski begitu, pada akhirnya Danny dan Burke berhasil membunuh lawan tangguh mereka itu. Sudah 6 total anggota Jared yang mereka bunuh. Tersisa 2, tapi satu lagi tiba-tiba datang, hampir menembak Burke. Untung saja dengan cepat Danny menolong dengan menembak orang tersebut. Sekarang hanya tersisa 1 anggota Jared di sana. Di sisi lain, Sasha membawa Wolf dan Tom berkunjung ke sebuah tempat kediaman seseorang. Kenalannya Sasha yang mungkin bisa membantu mereka. Namun sesampainya di kediaman kenalan Sasha yang bernama Jesse itu, Sasha langsung dibogem olehnya. Bisa dibilang Jesse ini adalah seorang pemberontak yang menentang Presiden Apeng. Sayangnya dalam sebuah insiden, Jesse kehilangan kakaknya dan juga teman-temannya, terbunuh oleh pasukan Apeng. Sekarang ini Jesse nampak benci kepada Sasha karena dulunya mereka adalah rekan, tapi Sasha malah berdamai dengan Presiden Apeng. Di situ Tom segera menginterupsi.
Jesse, kau mungkin sudah tahu aku siapa. Aku datang ke Cina untuk menghentikan tindakan penimbunan obat Apeng. Dan sekarang, pasukan Apeng sedang memburu kami. Mungkin mereka akan sampai di sini dalam 10 menit. Jadi, karena kita sama-sama musuh Apeng, kau mau membantu kami atau tidak? Tanya Tom. Jesse pun menghela nafas lalu mengiyakan permintaan Tom dan Sasha. You're quiet? Could be. Or not. Hey, can you put out the cigarette? You afraid of lung cancer? Process. Singkat cerita, ketika hari sudah terang, mereka sampai di sebuah dermaga dan menumpang pada sebuah kapal nelayan untuk pergi ke suatu tempat. Singkat waktu lagi diceritakan sudah sampai pokoknya guys, dan 4 sekawan ini menaiki sebuah mobil menuju lagi ke tempat lain, di mana Jesse menyimpan 1 helikopter. Akan tetapi ternyata mereka harus melewati sebuah pos pemeriksaan pasukan tentara Apeng. Jadi sekarang Presiden Apeng sudah memerintahkan para tentaranya untuk membuat pos pemeriksaan di setiap perbatasan kota, memastikan agar Tom tidak bisa kabur. Sebuah rencana pun dilakukan. Ketika mobilnya Jesse datang ke pos pemeriksaan itu, tidak ada Tom, Wolf maupun Sasha, hanya ada Jesse. Dan para tentara itu tidak ada yang mengenal wajah Jesse. Tetapi karena pasukan Apeng ini terlalu teliti, jadinya persembunyian Sasha ketahuan. Dan ya, setelah itu terjadilah pembantaian. Meskipun berhasil membunuh semua tentara di pos tersebut, Apeng tetap akan segera mengetahuinya. Karena biasanya kata Sasha, pos-pos seperti ini harus melapor setiap setengah jam sekali. Ketika nanti tidak ada laporan dari pos ini, ya Apeng pasti akan segera mengirimkan pasukan bantuan. Kembali pada Danny dan Burke, mereka ternyata berhasil menangkap hidup-hidup 1 orang anggota Jared. Namun ketika Danny berusaha menggali informasi darinya tentang siapakah pemimpin kelompok Jared dan kemanakah rekan-rekan Nathan James dibawa, orang tersebut tidak mau menjawab. Dan beberapa saat kemudian anggota Jared itu meninggoy karena kehabisan darah. Ya, dia sempat tertembak karena melakukan perlawanan. Mari beralih ke kapal Nathan James yang sudah hampir berhasil mengejar kapal kelompok Jared. Akan tetapi, tiba-tiba kapal tersebut malah hilang dari radar. Selain itu, kapal kelompok Jared ini menggunakan jalur laut yang dipenuhi gugusan pulau-pulau kecil berbatu dengan celah-celah sempit dan perairan dangkal di sekitarnya. Hal ini membuat kru Nathan James kesulitan untuk bermanuver karena mereka harus sangat berhati-hati agar tidak kandas saat mengejar target. Kembali pada Tom dan kawan-kawan yang sudah sampai di sebuah tempat di mana Jesse menyimpan helikopternya. Ternyata dia menyimpannya di wilayah yang terkontaminasi radiasi akibat kebocoran reaktor PLT nuklir yang mengalami meltdown. Meski begitu, katanya aman saja selama mereka tidak lebih dari 11 menit berada di area radiasi tersebut. Dari sana meskipun butuh waktu 9 menit untuk mencapai helikopter Jesse berada, tapi gak apa-apa, singkat waktu sudah sampai di tempat helikopternya. Namun lagi-lagi mereka harus dihadapkan pada masalah di mana helikopternya tidak mau menyala dan harus dipancing aki. Para tentara Apeng pun mulai terlihat dari kejauhan. Di situ Wolf bertugas mengulur waktu dengan menembakkan senjata grenade launcher. Dipersingkat saja ya, helikopternya akhirnya berhasil dinyalakan. Tom, Wolf, dan Sasha juga berhasil naik tepat waktu dan mereka pun terbang lepas landas dengan selamat. Scene pun menyorot gedung istana Presiden Pak Jeffrey di St. Louis, di mana mereka kini diliputi tambahan kekhawatiran dan kepanikan baru karena tak kunjung mendapatkan kabar dari Admiral Tom. Ya, mengingat jabatannya sekarang adalah CNO, pangkatnya memang seorang admiral, bukan lagi komandan teman-teman. Di momen itu, tiba-tiba saja mereka mendapatkan panggilan telepon dari Presiden Apeng di Cina yang mengabarkan bahwa pesawat yang dinaiki Admiral Tom mengalami kecelakaan dan terjatuh. Awalnya, aku mengira itu serangan yang dilakukan oleh bajak laut. Tapi kami mendapat transmisi terakhir dari pilot pesawat tersebut, Pak Jeffrey. Tampaknya pesawatnya mengalami masalah mesin yang sangat serius. Kami akan berusaha menyelidiki ini, jelas Apeng berbohong. Ia juga akan mengirimkan rekaman transmisi itu.
Ya, kalau diingat-ingat si pilot memang mengatakan tentang gangguan mesin sebagai alasan agar bisa putar balik, teman-teman. Setelah panggilan ditutup, Pak Alex berpendapat bahwa si Apeng jelas berbohong. Namun Pak Jeffrey tidak mau mengambil kesimpulan terlebih dahulu. Ia harus benar-benar memastikan. Kita akan dengarkan transmisinya, ucap Pak Jeffrey. Oke, sekarang kita berpindah ke lautan. Danny dan Burke tampak mengendarai sebuah perahu motor. Lalu mereka menembakkan pistol suar ke udara 3 kali dengan warna hijau, merah, hijau. Karena itulah kode rahasia AL Nathan James. Beruntung mereka tidak terlalu jauh dengan keberadaan kapal Nathan James, mungkin sekitar 15 km, jauh juga ya. Mengetahui hal itu, Cameron segera memerintahkan untuk melakukan penjemputan. Diperkirakan mereka akan sampai di tempat Burke dan Danny dalam waktu 20 menit. Namun, tim radar tiba-tiba mendeteksi kembali kapal kelompok Jared yang sebelumnya menghilang. Kapal musuh tersebut tampaknya juga ingin pergi ke lokasi Danny dan Burke. Sayangnya mereka lebih dekat. Apakah kita harus menembak kapal itu? Tanya salah satu kru. Tapi dilarang oleh Cameron, karena bisa saja di kapal tersebut terdapat rekan-rekan mereka yang lain. Mereka pun hanya bisa memberikan peringatan dengan menembakkan pistol suar merah. Tetapi itu sudah terlambat. Kapal Jared sudah keburu menemukan Danny dan Burke. Keduanya pun ditembaki dengan bertubi-tubi. Meskipun Burke sedang terluka, ia tetap memaksakan diri untuk membalas menembaki. Tapi untungnya, tiba-tiba datang helikopter Cina yang diawaki oleh Admiral Tom dan kawan-kawan. Mereka menembakkan senjata granat launcher dan menghancurkan kapal Jared tersebut. Singkat cerita, semuanya sudah diamankan di kapal Nathan James. Kedatangan Tom tentu saja disambut dengan hormat oleh Alicia dan para kru Nathan James lainnya. Burke juga langsung mendapatkan penanganan. Kara dan orang-orang di istana presiden juga sudah dikabari tentang hal itu. Mereka pun tersenyum lega, karena akhirnya ada kabar baik yang mereka dengar. Ya, meskipun masih ada rekan-rekan mereka yang lain yang belum ditemukan. Episode 25 ini lalu ditutup dengan memperlihatkan Will yang ternyata tidaklah diobati, melainkan malah diambil darahnya dalam jumlah yang sangat banyak. Bahkan salah satu di antara kelompok Jared itu berkata, pompa seluruh darahnya sebelum jantungnya berhenti berdetak. Oh my god, The Last Ship bersambung. Komandan Mike dan rekan-rekannya tampak dibawa ke sebuah pulau yang terpencil. Entah di mana lokasi pulau itu berada. Tapi di sana sudah ada semacam pemukiman, markasnya para anggota kelompok Jared. Seperti biasa, kru Nathan James ditempatkan lagi di sebuah kurungan. Namun kali ini Mike dibawa ke tempat lain. Dipertemukan dengan seorang pria yang merupakan pemimpin dari kelompok Jared ini. Dia bernama Takehaya. Menyadari darahnya akan diambil, Mike mencoba melakukan perlawanan. Tetapi itu hanya sia-sia saja. Mike yang sendirian tidak bisa melawan musuh yang banyakan. Oh my god, apakah Komandan Mike akan meninggoy di sini? By the way, kenapa ya kelompok Jared ini terobsesi dengan darah? Back to Nathan James. Danny dan Burke saat menginterogasi salah satu anggota kelompok Jared, mereka menggeledah barang-barangnya dan menemukan sebuah benda yang bisa menjadi petunjuk, yaitu sebuah koin emas. Sasha bercerita bahwa ketika pandemi sedang menggila, para bajak laut menjarah Bank Sentral Singapura, mencuri semua koin emas yang kemudian mereka jadikan mata uang. Tapi koin emas tersebut sekarang hanya dipakai di sebuah kota bernama Sanjay. Dan bisa dibilang kota Sanjay ini merupakan ibu kotanya para bajak laut. Mungkin mereka bisa mendapatkan petunjuk di sana. Beberapa saat kemudian, Tom mengabari dulu Pak Presiden Jeffrey mengenai semuanya. Serangan Apeng pada pesawat mereka, kehilangan Valerie, tapi juga berhasil menyelamatkan Danny dan Burke. Jadi yang masih hilang sekarang adalah Mike, Jeter, Andrea, Dr. Rios, Matt, dan Ray.
total 6 orang. Sama Will 7. Mereka belum tahu kalau Will sudah meninggoy. Tom tidak tahu apakah Apeng terlibat dalam penculikan ini. Jadi sebelum itu Tom akan mengumpulkan semua bukti terlebih dahulu. Langkah pertamanya adalah pergi ke kota Sanzai. Beberapa saat kemudian Tom berbicara empat mata dengan Cameron. Menurut Tom, tindakan Cameron yang mencoba mengejar kapal musuh itu sangatlah ceroboh, membuat kapal Nathan James jauh dari zona penyelamatan. Hampir saja Danny dan Burke tidak bisa diselamatkan. Selain itu Tom terpaksa harus menghancurkan kapal musuh. Padahal posisinya di situ Tom tidak tahu apakah ada rekan-rekan mereka di kapal tersebut atau tidak. Tapi tadi tim penyelam sudah dikerahkan sih untuk memeriksa puing-puing dan syukurnya tidak ada satupun rekan mereka yang menjadi korban. Meski begitu, karena keputusan Cameron dianggap kesalahan fatal, Tom akan menggantikan posisinya dengan Letnan Alicia. Jadi gini guys, karena kapten dan wakil kapten tidak ada di kapal, maka posisi tersebut untuk sementara digantikan oleh perwira dengan pangkat yang paling tinggi. Pangkat Tom tentu saja menjadikannya kapten mutlak dan wakil kapten seharusnya Cameron, karena Cameron lebih tinggi pangkatnya daripada Alicia. Tapi ingat, Tom ini CNO guys, jadi dia bebas menaikkan atau menurunkan pangkat seorang perwira. Kenapa posisi wakil kapten ini penting? Ya karena ketika sang kapten pergi ke daratan, maka otomatis komando kapal akan beralih pada wakil kapten. Dan saat ini Tom lebih percaya kepada Alicia. Oh iya, kan kapten kapalnya adalah Mike. Terus wakil kaptennya siapa? Ia adalah Andrea teman-teman. Di saat yang sama, Wolf sedang membantu memperbaiki helikopternya Jesse. Adalah beberapa kerusakan gitu yang harus diganti. Namun ketika Wolf mengetahui bahwa Jesse akan pergi dan tidak mau membantu lagi, padahal AL Nathan James sangat membutuhkannya. Terlebih lagi karena AL Nathan James sudah kehilangan pilot beserta helikopternya. Ini bukanlah pertempuranku, ucap Jesse. Mendengar itu, Wolf pun berhenti membantu dan meninggalkan Jesse. Singkat cerita saja, tim darat yang dipimpin oleh Tom telah sampai di kota Sanzai. Dan mereka menyamar, berpura-pura bahwa mereka juga adalah salah satu bajak laut. We're close. See it from here. Well, at least no one's shot at us yet. Bermodalkan 1 koin emas yang mereka dapatkan dari anggota Jared, Sasha menghampiri satu penjaga bar di sana dan membeli segelas minuman. Untungnya Sasha punya banyak pengetahuan ya. Ia memberikan semacam kode pada si penjaga bar untuk membawanya menemui seseorang. Setelah itu, penjaga bar pun membawa Tom dan kawan-kawan ke sebuah rumah yang merupakan kediaman dari seseorang bernama Wu Ming. Mungkin bisa dibilang Wu Ming lah pemimpin di kota Sanzai ini. Sasha sebelumnya sudah saling kenal dengan Wu Ming. Tom kemudian menawarkan satu tas berisi persenjataan untuk ditukar dengan informasi. Tom berharap Wu Ming memiliki informasi apapun tentang penculikan para prajurit AL Nathan James. Di situ, Wu Ming punya sedikit informasi, tapi ia malah menginginkan jam tangan mahal Tom sebagai imbalan. Setelah saya cek di Google, harganya itu sekitar 87 juta rupiah teman-teman. Mahal ya. Karena Tom menyetujuinya, Wu Ming pun memberikan informasi bahwa sehari sebelumnya ada seseorang bernama Kenji yang datang ke Sanzai. Dia menghambur-hamburkan uangnya dan terus membangga-banggakan tentang penculikan kru AL Amerika. Lalu Kenji ini katanya saat ini berada di sebuah tempat bernama Liu Lichang. He says he threw him out of here. Where is this Kenji? Scene beralih ke markas kelompok Jared. Untungnya, ternyata Komandan Mike tidak diambil darahnya sampai meninggal. Tetap banyak sih, tapi masih aman lah dan hanya membuat Mike pusing serta lemas. Oh ya, ternyata darah yang mereka ambil itu kemudian ditransfusikan pada Takehaya. Ia terlihat lega saat menerima transfusi darah dari Mike. Kau vampir kurang ajar, ujar Mike pelan, yang membuat Takehaya sedikit tertawa. Setelah itu terlihat Mike diantarkan ke tempat kurungan di mana rekan-rekannya juga dikurung di sana. Tapi saat Mike dikembalikan, kelompok Jared ini beralih membawa Jeter untuk diambil juga darahnya. Mereka mengambil darah sangat banyak, ucap Mike dengan lirih. Lalu beberapa saat kemudian, Mike dan kawan-kawan digiring ke sebuah tempat yang sudah tersedia banyak sekali makanan lezat di sana.
Kini mereka menyadari bahwa semua makanan itu mengandung zat besi tinggi agar tubuh mereka tetap memproduksi darah baru dengan cepat sehingga bisa terus diambil oleh kelompok Jared. Beralih ke istana presiden di St. Louis, Amerika. Kara dihampiri oleh seorang jurnalis bernama Jacob yang mempertanyakan apakah saat ini Amerika Serikat sedang berperang dengan Cina. Entah dari mana Jacob bisa menyimpulkan hal tersebut, namun Kara buru-buru menepisnya. Singkat cerita, Tom, Sasha, Danny, dan Wolf sudah berada di Liu Lichang. Tanpa membutuhkan waktu lama, mereka bisa langsung menemukan keberadaan Kenji karena dia sangat mencolok, mengenakan seragam putih AL Amerika yang ternyata milik Mike. Mungkin Kenji ini salah satu anak buahnya Takehaya, teman-teman. Melihat hal itu, Tom tidak bisa menahan emosinya dan langsung saja melabrak si Kenji, lalu menanyakan di mana rekan-rekannya berada. Akan tetapi sialnya tiba-tiba malah berdatangan pasukan Apeng ke sana, membuat Tom dan kawan-kawan harus pergi dari tempat itu sambil membawa si Kenji. Sayangnya, Wolf yang berada di posisi paling belakang harus tercegat oleh si Menteri Keamanan Apeng. Dia bernama Lau Hu, dan Lau Hu ini teman-teman sangat jago bela diri. Tapi jangan lupakan, kalau Wolf juga tak kalah jago. Jadi di momen itu terjadilah duel sengit antara Wolf melawan si Lau Hu. Yap, baku hantamnya ini benar-benar sengit dan seimbang. Tak ada yang menang ataupun kalah. Mereka sama-sama berhasil menyerang dan juga sama-sama kena damage. Untungnya Danny menolong dengan melancarkan tembakan sehingga membuat si Lau Hu kabur. "Buruan Wolf!" teriak Danny. Kembali ke pulau kelompok Jared. Jeter baru saja dikembalikan pada teman-temannya dan pria itu terlihat sangat lemas. Wah, pokoknya berat hidup mereka sekarang guys. Tiap hari bakalan terus disedot oleh kelompok Jared. Dan masih menjadi misteri apa alasan kelompok Jared ini sangat suka dengan darah. Matt dan Ray di situ memiliki sebuah ide untuk mencoba kabur lewat pembuangan kloset. Meskipun menjijikan tapi akan mereka coba. Ya, Matt dan Ray tahu pada akhirnya mereka akan tertangkap lagi. Namun dengan ide itu nantinya mereka bisa mencari tahu di manakah mereka berada saat ini. Setelah itu Matt dan Ray pun berlari ke dua arah yang berlawanan. Singkatnya, Matt maupun Ray langkah mereka terhenti tatkala di depan mereka merupakan sebuah tebing yang tidak mungkin untuk dilompati karena terlalu tinggi. Meskipun tidak berhasil kabur, tapi setidaknya mereka sudah mendapatkan informasi tentang arah mata angin. Dan Ray juga menemukan ada menara radio tak jauh dari tempat mereka ditahan. Pada akhirnya, dua sekawan itu kembali tertangkap oleh pasukan Jared. Sementara itu, Tom dan kawan-kawan saat ini juga terkepung di sebuah perbukitan. Para tentaranya Apeng sangat banyak berhasil mengejar dan memojokkan mereka. Mereka juga tidak bisa kembali ke perahu motor karena di sana pun banyak tentara Apeng, membuat Javier dan satu rekannya terpaksa pergi duluan meninggalkan tempat tersebut karena memang itu protokolnya. Namun tenang, Tom dan rekan-rekan juga tak tinggal diam, terus melakukan perlawanan dengan melancarkan tembakan.
Tetapi si kurang ajar Kenji malah memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Meskipun pada akhirnya ia pun tertembak mati oleh para tentara Apeng. Dan di situasi yang terpojokan itu, untungnya bala bantuan datang. Ya, Jesse tidak jadi pergi meninggalkan AL Nathan James. Ia akhirnya memutuskan untuk bergabung dan membantu mereka. Para tentara Apeng pun ditembaki dari atas helikopter. Singkat cerita, Tom dan kawan-kawan kini sudah berhasil diselamatkan dan sedang naik helikopter untuk kembali ke kapal Nathan James. Meskipun misi mereka terlihat sia-sia, tetapi sebenarnya tidak. Sebelum Kenji mati tertembak, dia sempat menyebutkan nama seseorang, yaitu Takehaya. Untungnya Sasha tahu sosok tersebut. Dia adalah bajak laut yang sangat terkenal yang menguasai Laut Cina Selatan. Takehaya dan para krunya bahkan sudah membajak ratusan kapal di daerah itu. Tapi dia tidak pernah bisa dilacak keberadaannya, Tom. Dia itu hantu. Dan aku dengar rumornya dia sudah mati, jelas Sasha. Namun tentu karena Kenji menyebutkan namanya, tentu saja Takehaya masih hidup. Dan pastinya dialah dalang dibalik penculikan para anggota AL Nathan James. Episode 26 lalu ditutup dengan keterkejutan Pak Jeffrey, Kara dan semua orang di Istana Presiden saat mereka menyaksikan sebuah siaran langsung di saluran lokal yang menayangkan Mike beserta 5 kru lainnya yang diculik dan menjadi tawanan kelompok Jared. The Last Ship bersambung.